Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, dengan Bu Eli Yuliana. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur teks dalam drama. Nah, mungkin kalian sudah sering melihat suatu kejadian yang ada di televisi atau suatu cerita yang ada di televisi yang sering kalian tonton, yaitu biasanya kan kalian senang nonton Upin Ipin, kalian senang nonton sinetron. Nah, di balik cerita tersebut kalian sebenarnya bisa melihat atau menjelaskan kepada orang lain tentang apa sih kejadian yang ada dalam drama tersebut atau sinetron tersebut atau cerita tersebut. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kadang kita berdiskusi sama teman-teman, kita sedang bermain sama teman-teman, kita juga bisa menentukan siapa karakter teman kita, di mana kejadian yang kita temui, latar belakang apa yang sedang kita lakukan di kejadian tersebut. Oke, baik. Hari ini kita coba ya anak-anakku sekalian, dalam pelajaran bahasa Indonesia hari ini tema yang kita ambil adalah menentukan unsur teks dalam drama. Nah, unsur teks dalam drama itu apa saja anak-anakku sekalian? Nah, sekarang kalau kalian melihat atau menonton sebuah cerita, ya oke, kita ambil example atau contoh cerita Upin Ipin. Upin Ipin itu kayak apa sih orangnya? Nah, kan kalian sudah tahu dia baik, dia lucu. Mereka juga senang untuk bersahabat dengan siapa saja. Nah, itu kita sebut dalam unsur teks dalam drama sebagai penokohan. Di situ ada Meme, di situ ada Tok Dalang, ya kan? Ada siapa lagi? Kak Ros yang suka marah-marah. Nah, itu kita sebut dalam unsur teks dalam drama adalah sebagai tokoh pemeran dalam drama. Nah, sekarang kita bicara tentang karakter. Nah, ketika kita bicara tentang karakter, berarti kita bisa melihat sejauh mana sih mereka dalam situasi drama tersebut atau cerita tersebut, ya kan? Nah, karakter dalam drama ada baik, ada jahat, ada suka iri, ada yang senang sama temennya, ada yang apalagi anakku sekalian biasanya? Ayo coba. Ya, ada yang suka bergurau, ada yang nakal. Nah, nanti di situ kita bisa mempelajari karakter-karakter atau sifat dalam penokohan. Nah, kalau cerita Upin Ipin terjadi di mana? Nah, kalian suka dengar durian. Nah, Bu, itu durian runtuh desanya. Nah, itu kita sebut dengan latar kejadian atau di mana situasi itu berlangsung. Sukanya di mana Upin Ipin? Dalam kelas. Di mana lagi? Ayo, lapangan tempat mereka bermain. Di rumah Upin Ipin. Di masjid ya, biasanya tuh sama Pak Ustadznya suka ngaji biasanya kan, atau main lempar sendal, ya kan? Nah, kalian senang itu kalau di sekolah kalian sering main itu, sepatu kemana, sendalnya kemana. Nah, nanti sekali istirahat bingung mau cari. Nah, itu ya, biasanya seperti itu Upin Ipin. Lalu yang kedua apa? Tema dasar atau yang menjadi pokok cerita. Masih ingat cerita teman Upin Ipin yang rumahnya terbakar? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, baik. Nah, kalau yang nama menjadi pokok cerita hari itu adalah latar belakang terjadinya cerita secara garis besar. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan, tema apa hari ini cerita tentang kita, atau nanti ibu ambil satu contoh Upin Ipin hari, kalian menonton Upin Ipin hari ini, ya ceritanya apa ya, temanya apa ya. Nah, itu berarti kalian sudah bisa menyebutkan. Oke. Nah, jalan cerita dan urutan cerita yang disebut dengan alur itu berarti dari awal kalian menonton sampai cerita itu berakhir. Nah, setelah itu yang terakhir anak-anakku sekalian, amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, kejadian satu hari itu Upin Ipin bersama temannya, atau Upin bersama neneknya, atau sama Kak Ros. Nah, itu kita ambil contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, ini adalah salah satu contoh yang bisa kalian ambil atau menentukan semua yang terdapat dalam unsur-unsur dalam drama. Nah, ibu punya cerita nih, ya kan? Ini ada cerita tentang pengusir burung. Nah,
Kalau cerita tentang pengusir burung apa saja sih anak-anakku sekalian? Nah, di Pontianak ini kan nggak ada sawah nih. Yang ada apa ya? Pohon rambutan? Iya. Pohon langsat? Iya. Atau apa? Yo. Iya. Jadi nanti kalau kita lihat cerita ini, berarti kalian nanti bisa menentukan unsur-unsur teks dalam drama. Oke. Pengusir burung berarti di mindset kalian atau di pikiran kalian akan timbul 1. Boneka sawah, 2. Petani, 3. Burung, yang keempat pasti orang-orang yang berada di sekitarnya selain petani. Nah, kita coba ya, ibu coba cerita. Pada suatu hari ada 3 orang anak, Tony, Tika, dan Reni beserta teman-teman lainnya pergi ke sekolah dengan melewati persawahan. Nah, kan kita mau pergi sekolah aja mereka lewat persawahan, itu pasti akan banyak menemukan berbagai kejadian atau orang-orang yang mereka temui di sawah. Nah, pasti padinya. Pertama, orang lagi panen kalau padinya pas menguning. Tuh kan bener. Selanjutnya kita lihat mereka melewati hamparan sawah dengan padi yang menguning. Suara kawanan burung manyar datang dan pergi di hamparan padi. Burung manyar tahu nggak anak-anakku sekalian? Nah, burung manyar itu biasanya suka ada di persawahan ketika padi sedang menguning atau ketika petani juga sedang memanen hasil panennya. Nah, kalian bisa lihat sawah yang menguning itu selain burung dan sebagainya, pasti juga akan ada pengusir burung, yaitu boneka sawah yang kita bilang tadi. Baik. Selanjutnya kita lihat. Nah, sesampainya di kelas, tuh mereka berbicara tentang kegiatan petani di sawah. Tuh tadi tuh ada berapa orang tadi anak-anakku sekalian? Ada 3 orang kan? Mereka bercerita sama teman-temannya di sekolah. Tadi saya ketemu ini loh, saya ketemu ini loh. Nah, nanti akan timbul suatu cerita yang menarik antara mereka. Akhirnya nanti akan bertanya orang-orangan sawah. Nah, kan orang teman-teman juga kepengen tahu kamu tadi lihat apa sih? Nah, gitu. Ya, kita lihat tadi tuh kan. Nah, petaninya tuh ngapain katanya gitu kan. Nah, mereka sedang bermain orang-orangan. Masa petani main orang-orangan? Nah, kan gitu kan. Nah, akhirnya itu bukan orang-orangan sawah katanya gitu kan. Itu petani yang sedang bekerja, bukan bermain maksudnya, itu petani yang bekerja untuk mengusir burung. Jadi orang-orangan sawah itu dipasangi tali, lalu ada kertas warna-warni, ada kain warna-warni, bahkan ada bunyi-bunyian. Nah, bunyi-bunyian dibunyikan kadang-kadang gitu. Nah, baik. Nah, next kita lihat dalam cerita selanjutnya. Yang satu si temannya sedang membicarakan temannya yang lain. Nah, ketika itu satunya juga sedang mensihati, jangan begitulah. Nanti kan ada yang ngolok nih ceritanya nih, yang satunya orang-orangan sawah seperti kamu kan gitu. Nah, yang satu tadi kan badannya gendut ya temannya ya, terus dibilang kayak seperti orang-orangan sawah. Nah, itu kan sebenarnya tidak bagus ya anak-anakku sekalian. Jadi kalau mau kalau ada teman yang aneh di depan kita ya nggak usah diinikan, itu berarti karakter yang tidak baik. Kayak ya kan, benar kan. Akhirnya si siapa tadi temennya yang laki-laki itu mengatakan bahwa jangan begitu dong kan gitu kan, kita kan teman ya. Akhirnya nanti yang satunya lagi juga akan berkata, oh maaf saya tidak bermaksud demikian. Nah, akhirnya tadi persahabatan mereka tidak harus harus terpisah gara-gara melihat orang-orangan sawah dan akhirnya saling mengejek. Nah, itu kan berarti itu karakter yang tidak baik. Nah, akhirnya yang temennya yang satu lagi mengatakan bahwa kita sebagai teman seharusnya tidak boleh saling mengejek, ya kan, katanya gitu. Ya, baik. Demikianlah anak-anakku sekalian, contoh dari sebuah cerita yang bisa kita ambil manfaatnya dalam satu situasi yang akhirnya nanti kita bisa menyimpulkan bahwa dalam suatu adegan atau situasi cerita drama atau sinetron, kalian sudah bisa melihat pesan apa sih yang disampaikan, alurnya di mana. Nah, kita coba tadi dengan
orang-orangan sawah tadi, pengusir burung. Pertama terjadi, kita lihat karakter penokohan. Ada berapa orang? Ada 3 orang ternyata di dalamnya. Nah, punya karakter yang berbeda, ya kan? Ada Tony, Tika, dan Reni. Nah, masing-masing punya karakter yang berbeda. Nah, Tony tadi yang badannya agak gendut, dialog temannya, akhirnya merasa tidak enak. Yang Tika ini mendamaikan keduanya, ya kan? Nah, tadinya sebenarnya Reni hanya berkata saja, hanya bercanda, tapi dalam candaan itu ada pesan yang tidak baik yang seharusnya tidak boleh diucapkan oleh seorang teman, ya kan? Lalu yang kedua, terjadinya di daerah persawahan atau di lumbung padi, atau kadang kita sebut dengan rumah-rumah sawah, tempat petani sedang beristirahat. Nah, di sana akan banyak kumpulan pengusir burung, ya kan? Atau orang-orangan sawah lah kita sebut demikian. Nah, yang ketiga adalah karakter tadi. 1 karakternya baik, 2 karakternya tidak baik atau suka mengejek teman. Yang ketiga, dia bersifat adil, jadi tidak mau temannya saling berantem. Akhirnya dia menyatukan bahwa bagaimanapun rupa teman kita, bagaimanapun posisi atau kondisi teman-teman kita, mereka adalah tetap teman kita, jadi tidak boleh diejek dan sebagainya. Yang terakhir tadi anakku sekalian, ingat amanat atau pesan yang disampaikan oleh cerita tersebut, kalian harus bisa menyimpulkan. 1 tadi ya, persahabatan tidak boleh pecah hanya karena suatu kondisi teman yang dijadikan bahan candaan. Itu kita tidak boleh, yang sekarang kita sebut bullying atau saling mengejek. Akhirnya nanti akan timbul ketidaksukaan teman kita terhadap teman kita yang lain. Jadi kita harus bisa mengkondisikan bahwa satu konflik terhadap konflik yang lain harus disatukan dengan situasi yang baik juga. Baik, demikian anak-anakku hari ini tema kita tentang menentukan unsur teks dalam drama. Jadi Ibu harap kedepannya akan ada perubahan sikap dan karakter anak-anakku sekalian di sekolah yang biasanya tadi mengejek temannya, sudah jangan diejek lagi temannya. Terus yang kedua, kalau memang kita ingin mengatakan sesuatu, katakanlah dengan perkataan yang baik, dan sehingga nanti teman-teman kita juga akan mengikuti apa yang akan kita katakan, dan akhirnya persahabatan itu tidak akan pecah. Selamat siang anak-anakku, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.